kepada bapak-bapak yang terhormat bahwa kawan-kawan kita di sini berjuang untuk tinggal di Amerika Serikat bukan hal yang mudah mereka untuk bisa tetap dan kemudian tetap mensupport keluarga di Indonesia dan menolong mereka di sana. Saya ingin sampaikan bahwa kami di sini kadang-kadang juga menjadi confused atau agak bingung dengan informasi yang datang dari Indonesia di era informasi yang begitu cepat. Sebagai contoh, kami dapat informasi di surat kabar salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri namanya Pak Michael Ten, saya baca sendiri. Dia katakan kejadian-kejadian seperti yang dulu terjadi 1998 masih terjadi di lokal-lokal area, di daerah-daerah tertentu. Itu berarti masih terjadi. Nah, kalau orang-orang dari daerah tersebut kemudian punya kontak dengan keluarganya di sini, satu orang saja karena penghargaan human rights itu luar biasa, pergi ke representatif mereka, anggota DPR di sini atau Senat, ya, Congressman, Senat, Senator, mereka datang dan bicara, mereka akan disambut baik. Nah, kalau mereka bisa menjelaskan dengan sangat kritis, senator atau kongresmen mereka akan berdiri dan bersuara seperti yang Bapak sampaikan. Saya berharap di Indonesia juga terjadi seperti itu, sehingga suara-suara dari rakyat kita dengan pembaharuan atau Indonesia baru yang kita harapkan lebih baik. Itu mungkin hal-hal yang perlu untuk diantisipasi. Saya senang dengan Pak Dino Pati dan pimpinan konjen di beberapa tempat khususnya KJRI di New York. Mereka antisipasinya cepat sekali di dalam menolong masyarakat. Seperti contohnya beberapa mereka yang mau tinggal di sini cuma satu proses yang kecuali menikah atau karena mereka punya profesi seperti orang yang ahli dari oil company datang sini, mereka dipetisi oleh perusahaan atau pimpinan-pimpinan agama Islam, Kristen ketika ingin membantu umatnya di sini, dipetisi oleh umatnya di sini, mereka dapat green card dan sebagainya dengan mudah. Yang lain yang karena visa berkunjung, mereka harus bersiasat untuk bisa tinggal, dan cuma satu itu jalan. Kami sering komunikasi. Ya itu. Jadi saya berharap bahwa jangan hanya kita cepat keliru menanggapi kawan-kawan yang ada di sini tanpa melihat informasi yang datang dari sana yang juga diketahui oleh orang-orang Amerika yang bukan orang Indonesia. Mereka membaca informasi itu dan mereka dengan cepat bisa menanggapi. Jadi mohon barangkali upaya-upaya untuk sejauh mana sekarang upaya untuk menekan kejadian-kejadian seperti itu. Dan saya mau jujur katakan yang diekspos selama ini adalah hanya sekelompok Islam radikal yang bikin kekacauan di Indonesia. Kecil aja, saya tahu, saya juga pernah hidup di Indonesia, belum lama kok tinggal di sini gitu ya. Hanya kecil saja, tetapi ini bisa menjadi sesuatu yang merusak nama Indonesia di luar negeri. Kita ada beberapa orang yang juga bisa kurang bangga, tapi saya senang dengan penyampaian bapak-bapak yang terhormat dan menteri dan sebagainya. Kita bangga tentang Indonesia. Kita akan fight sampai akhir. Mungkin cukup ya. Ada satu dari Ibu ini, silakan kalau gitu. Terakhir mungkin ini. Ya, satu dari Ibu. Dari Mbak, silakan. Ngomong aja Bu. Tadi terima kasih catatan dari Mas apa tadi? Hairul Tabian, bagus. Pak Michael bagus tadi pendapatnya. Pak, nama saya Rosalina Nonita. Saya dari Philadelphia. Saya aktivis anak dan wanita. Saya berhubung tadi ada seorang bapak diaspora Indonesia dari Qatar yang menceritakan tentang trafficking anak-anak ya Pak. Saya mau kasih info Pak untuk Dirjen Imigrasi. Mungkin Bapak bisa melakukan langsung
terjun ke lapangan, Pak. Ini ada info penting yang perlu saya sampaikan. Itu kebanyakan anak-anak yang di bawah umur yang bisa keluar dari Indonesia itu lewat kantor imigrasi Lombok. Jadi Bapak harus hati-hati dari situ. Saya kasih info. Dan kedua, Pak, ini adalah kasus pedofilia. Mungkin Bapak pernah mendengar 3 tahun yang lalu ada seorang konsul Australia yang dipidanakan kasus pedofilianya di Bali. Tetapi sebelum disidangkan, dia sudah meninggal dunia. Jadi banyak sekali para pedofilia nih Pak, di jaringan networknya itu, ini sekarang tujuannya adalah anak-anak Indonesia. Jadi saya mohon para imigrasi, para aparat kepolisian untuk berhati-hati. Orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Ini juga Pak sudah sampai di Flores dan Sumba. Begitu. Saya pernah mengantar seorang anak kasus trafficking ke keluarganya, dan saya langsung bicara dengan kepala polisi Kapolda di sana. Saya juga langsung melakukan sosialisasi kepada penduduk-penduduk di desa itu untuk hati-hati kepada orang-orang asing yang niatnya mau membantu, begitu. Jadi tolong perhatikan anak-anak mereka dan jaga anak-anak mereka, jangan dibawa orang-orang asing itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih informasinya Ibu Rosalina ya. Ya, jadi memang itu salah satu fungsi saja daripada imigrasi dalam rangka penerbitan paspornya. Dan kalau tadi informasi Ibu dari Lombok, mungkin karena begini Bu, penerbitan paspor untuk tenaga kerja itu tidak bisa secara individual, dia tidak bisa langsung datang, dia harus melalui pengurus, tidak bisa. Dan penerbitan paspor itu kan ada syarat-syaratnya, antara lain KTP. Nah memang di sini petugas imigrasi memang kalau meneliti satu-satu, dan itu kita lakukan Bu. Memang kadang-kadang sering kita jaring mengenai pada saat kita interview, umurnya tidak sesuai ternyata dengan KTP-nya itu banyak. Dan setelah kita temukan pun kita juga sering ribut dengan pengurusnya. Jadi kadang-kadang ini juga sebetulnya hal-hal yang di dalam praktek itu juga kita lakukan, tetapi karena jumlahnya juga banyak. Jadi ini juga salah satu hal. Nanti kelamaan proses ada masalah lagi, ini imigrasi ngapain lama lah apa segala macam, itu juga terjadi. Tapi ini informasi akan kita tindak lanjuti. Syukur-syukur Ibu kalau punya data lebih konkret Bu. Ini bisa langsung saya lakukan satu tindakan. Kalau Ibu ada, kasih kopinya sama saya sih. Coba. Terima kasih. Itu tadi kalau ada tertulisnya dikopikan langsung mumpung Pak Dirjen di sini. Saya minta email Bapak aja nanti saya. Oke, baik. Email nanti tolong diumumkan. Email Email saya bbg.irawan bbg. Kalau ditulis ini Mbak Dirjen Imigrasi membuka email pengaduan Gus. Salah satu inisiasi oleh Pak Dirjen. Tolong dicatat ya. Dibaca ya. www apa tuh? Banyak yang catat Pak. Sambil itu ditulis, Bapak Ibu, saya setuju dengan Pak Michael tadi satu hal ya. Gmail. Satu hal dari Pak Michael tadi betul, bahwa negeri kita ini, Indonesia betul mayoritas berpenduduk Muslim, itu betul. Tetapi betul pula bahwa mayoritas di negeri kita ini adalah moderat. Betul pula bahwa mayoritas negeri kita ini mencintai kedamaian. Sedikit saja yang sering kemudian bikin salah kaprah itu kenapa titik tertentu kita 100% setuju dengan seruan Presiden Bush maupun Barack Obama terhadap memerangi terorisme mengenai masalah ini. Jadi ini clear ya. Jadi jangan hanya karena 1-2 orang yang bersifat radikal kemudian bangsa dan negara kita dicap, oh ternyata itu sarangnya ini itu.
itu sama sekali tidak benar dan itu harus kita luruskan oleh masyarakat. Kita Pak Dirjen, cukup. Saya kira mungkin cukup aja sih Pak. Nah, ini mungkin mengenai tenaga kerja ya Pak, Ibu Rosa ya. Ini mengenai memang kesulitan kami terutama di mitra kerja kami, imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Masyarakat itu kan pada saat dia apply visa, tidak bisa kita tolak kalau dia punya persyaratan lengkap, paspor untuk persyaratan paspor kan ada kelahiran, KK, KTP dan lain sebagainya. Nah, memang kadang-kadang pada saat dia apply, pada saat isu paspor, sepanjang persyaratan itu lengkap, mitra kerja kami tidak bisa tahan. Karena kalau kita tahan, ada juga yang komplit. Persyaratan kalau terpenuhi kan kita wajib mengeluarkan paspor. Nah, namun pada saat keberangkatan dia, whatever itu dia ke Qatar atau kemana, ini yang kadang-kadang penyalahgunaan visanya. Bahwa dia ke sana itu kadang-kadang untuk sekolah, kemudian untuk mendalami ilmu. Apalagi kalau saya lihat di daerah Lombok, Flores, Sumba ini kan kebanyakan mendalami ilmu agama di sana. Reason pada saat dia keluar itu. Nah, kita harus cek nanti dengan BNP 2 TKI dengan Ibu Nova. Kemudian apakah izin dia itu adalah izin kerja atau izin sekolah yang kemudian di sana bermain gitu. Kalau dia izinnya tenaga kerja, maka kita bisa tarik dia dengan BNP 2 TKI sebagai yang mengorganisir mereka. Kan ini ada organisasinya mereka. Kita bisa cegah di situ. Nah, tapi kalau dia visanya sekolah, kemudian di sana dia ya kerja, nah ini yang agak sulit. Maksud kami, saya perlu informasikan ini, petugas imigrasi secara normatif dia harus sesuai aturan. Tapi ada juga petugas imigrasi yang quote on quote oknum. Kalau itu tinggal lapor ke kami. Tapi kalau nanti pelaksanaannya dari BNP 2 TKI tidak sesuai dengan pelaksanaannya itu juga bisa kita tindak. Nah, ini sebagai masukan kami, sehingga maksud saya perlu sampaikan ini, jangan kita nanti kenapa kok ini terus jalan visa, kenapa paspor ini terus terbit, karena kadang-kadang kalau dia tidak memenuhi syarat, kita tidak punya alasan untuk menolak dia. Kalau terpenuhinya KTP, kemudian akte kelahiran terpenuhi, kemudian dia punya kartu keluarga. Ya, Boleh. oke Pak. Ya saja itu jangan banyak ya. Baik, terima kasih. Dari Qatar, nama saya Agus Sumara. Dari Qatar. Dari Qatar? Iya Pak, dari Qatar. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Maaf, Bapak Priyo, tolong sebelum saya sampaikan, disampaikan juga kepada petugas imigrasi agar mereka mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Ada? Kalau ada, tolong dengar. Ini bukan petugas migrasi, dirjen imigrasi yang menguasai ribuan kepala imigrasi kita secara lain. Ya, tadi Pak, begini Pak, tadi Bapak imigrasi bilang tugasnya adalah melihat-lihat warga Indonesia ya, melihat-lihat warga Indonesia, tidak bisa mengurus yang lain-lain. Baik, Bapak Wakil Ketua DPR di negara Timur Tengah saat ini beredar banyak anak-anak gadis di bawah umur. Saya mereka tidak selayaknya menjadi pembantu. Semua setuju? Sebelum Bapak lanjutkan, Ibu Nova mana? Ada, tolong, karena beliau ini pimpin agak ke sini. Di sini, di sebelah saya, Bu. Komisi Tenaga Kerja. Di sebelah saya, Bu. Ya, oke. Jangan nih artis, jangan deket-deket. Dengarkan Ibu ya, ini menarik, silakan terus. Sewaktu Bapak SBY datang ke Qatar, kami sudah berniat untuk memulangkan salah satu anak tersebut. Tetapi kami tidak berhasil menangkap satu anak pun.
itu mungkin akan memalukan karena ada pejabat-pejabat negara sahabat. Bapak, wakil saya, anak-anak ini bisa kita bandingkan antara nenek-nenek dengan anak gadis karena kecil secara fisik. Ya, kami tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan KTP berusia dewasa, kemudian mendapatkan paspor. Ya, ini bukan pekerjaan oknum, tetapi ini adalah mafia. Tetap saya minta Bapak Budi dengan wewenang yang ada dari Bapak agar menyatakan secara resmi pengiriman anak-anak di bawah umur yang melanggar konvensi dan hak anak-anak detik ini stop. Baik, hentikan karena sangat berbahaya. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sangat khawatir melepas anak gadis untuk kuliah. Ya, ini semua tadi juga beliau. Terima kasih. Baik. Ibu Nova, jadi dengar ya, saya ingin umumkan di depan Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya memimpin rapat paripurna DPR RI mengesahkan 3 konvensi internasional. Masuk salah 2-nya. Oh, rupanya tidak hanya terjadi di Jakarta yang lowbat gitu ya. Wah, di Los Angeles pun juga ternyata ada lowbat. Saya ingin beritahu 2 minggu yang lalu, kebetulan saya memimpin paripurna DPR. Kita sahkan 3 konvensi internasional, betul Bu Nova ya? Dari 3 konvensi itu 2 diantaranya yang berkaitan dengan larangan tenaga anak-anak dalam hal sebagai pekerja migran maupun perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata dan pelarangan anak-anak untuk dijadikan tentara siapapun dia, negara manapun juga. Dan kita sudah mengadakan konvensi, sudah meratifikasi mengenai itu semua. Singkat cerita, kalau ada kabar seperti itu lagi, kita tidak boleh hanya meratap, tapi undang-undang secara keras dan tegas harus ditegakkan untuk mengusut siapapun yang melanggar konvensi dan undang-undang itu. Ibu Nova tolong bicara baik karena beliau sehari-hari nangani masalah tenaga migran dan seterusnya. Apa ada tambahan di sini? Silakan 1, 2. Boleh. Cukup. Oh, ada yang pengen mendengar suaranya sebenarnya? Boleh? Maju. Oh, ada oke nanti kan, oke baik. Nanti ada sesi khusus, tapi nanti biar terbata-bata dan semedot. Nanti kalau gitu Ibu Nova nanti menjelaskan itu di kewanitaan ya. Indonesian Work kali ya, bukan kewanitaan yang itu menjaga.